Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang akan mengajar kalian di mata kuliah SMSDM. Nama saya Vida Nirmala Nugraha yang akan mengajar SMSDM semester ganjil 2022-2023. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara langsung pada pertemuan pertama karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa diwakilkan. Oke, nah apa itu SMSDM dan apa saja yang harus kalian persiapkan agar bisa survive begitu ya dalam mata kuliah ini? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, pada dasarnya ini adalah hal-hal yang akan dibahas atau diinformasikan terkait mata kuliah ini pada pertemuan pertama. Yang pertama adalah introduction, kemudian overview, learning contracts, dan references. Nah, berikut adalah informasi yang perlu kalian ketahui begitu mengenai saya terkait aktivitas belajar mengajar kita semester ini. Ini adalah nomor kontak saya, kalian bisa menghubungi saya via WA di jam kerja. Kemudian ini adalah email tell you saya. Dan sekarang saya harapkan kalian membentuk grup kelas begitu. Silahkan tuliskan kontak numbers dari KM dan wakilnya serta email yang available dihubungi. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu diinformasikan secara mendadak, jadi email ini atau WA ini menjadi salah satu media yang mudah begitu ya untuk saling bertukar informasi. Nah, sekarang kita mulai nih ya ke topik yang lebih spesifik. Pertama, jawablah pertanyaan berikut ya, silahkan. Apakah kepanjangan SMSDM? Ada yang tahu? Nah, silahkan kalian boleh buka buku atau catatan barangkali bagi yang sudah punya apa itu SMSDM. Nah, apabila pertanyaan ini sudah bisa kalian jawab, sekarang silakan jawab pertanyaan berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan S yang pertama pada singkatan di atas? Kenapa ya itu penting? Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah menemukan kepanjangan dari S yang pertama dalam singkatan SMSDM, maka kalian bisa mengetahui bahwa S-nya itu adalah sistem. Hal itu menunjukkan bahwa mata kuliah ini merupakan bagian dari suatu sistem selain MAN, begitu ya, artinya bagian dari mata kuliah lain yang lebih besar, yang saling keterkait. Antara lain, mata kuliah apa sih? Terkait dengan money atau payroll. Nah, mata kuliah ini atau hal terkait money ini akan dipelajari secara spesifik dan mendalam di mata kuliah manajemen kinerja. Nah, biasanya ini diampu oleh Ibu Atia. Kemudian, apalagi yang terkait dengan SMSDM? Nah, SMSDM ini pengetahuan dasarnya terkait fungsi-fungsi Human Resource Management itu nanti akan diaplikasikan di mata kuliah ERP SDM. Nah, biasanya mata kuliah ini diampu oleh Bulita. Nah, basic proses manajemen SDM-nya artinya aktivitas inti apa saja yang diperlukan atau biasanya ada dalam rangka mengelola sumber daya manusia itu yang akan dipelajari dalam mata kuliah SMSDM. Oke, saat mengelola lebih tepatnya saat mengelola SDM atau manusia di dalam suatu organisasi, baik besar maupun kecil, itu ada suatu framework tertentu, begitu ya. Salah satunya ini yang kalau tidak salah yang digunakan oleh Astra adalah aspek-aspek ini, begitu ya. Mereka membagi menjadi level dasar atau foundation, kemudian key drivers, kemudian people management process, serta integration and alignment. Nah, aspek-aspek ini nanti yang akan dipelajari secara spesifik di mata kuliah yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, contohnya ini nih, terkait reward management, maka ini akan dipelajari secara khusus atau lebih terarah dalam mata kuliah manajemen kinerja tadi. Kemudian, kalau aktivitas manajemen ya atau manajemen proses, manajemen orang terutama yang menyangkut aktivitas rekrutmen, development, performance, dan lain sebagainya, itu yang akan menjadi titik berat di SMSDM. Sedangkan untuk efektivitas dan produktivitas suatu organisasi itu biasanya dibahas lebih dalam mata kuliah SMOY atau pengembangan organisasi. Nah, hal penting berikutnya yang perlu kalian ketahui, berhubung ini adalah mata kuliah pilihan di HC, sekalipun pilihan menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil kalau kalian memilih keprofesian HC. Banyak tantangan begitu ya, jadi eh, akan salah mindsetnya jika dari awal kalian memilih HC
karena misalnya gampang dapat nilai bagus gitu ya atau lebih mudah lulusnya. Nah, itu adalah anggapan yang kurang tepat. Karena nilai baik atau lebih cepat lulus itu sebetulnya mayoritas dipengaruhi oleh pemahaman kalian terkait topik TA, kemudian juga um, cara belajar yang mempengaruhi pemahaman kalian. Jadi kalau kalian memilih mata kuliah ini hanya mengharapkan nilai A karena lebih gampang, sebaiknya difikirkan kembali begitu ya, karena realitanya tidak begitu. Nah, sekarang beberapa tantangan yang harus kalian persiapkan begitu ya di mata kuliah ini adalah aktivitas yang padat di setiap minggunya. Ada tugas baca secara mandiri dan ada tugas individual maupun tugas kelompok yang harus kalian penuhi setiap minggu. Nah, tugas individual dan tugas kelompok ini dipilih dengan pertimbangan evaluasi tahun-tahun sebelumnya dan juga pengalaman terkait respons mahasiswa. Jadi tampaknya sejauh ini mahasiswa masih perlu dipaksa dalam tanda kutip begitu ya untuk membaca atau melakukan sesuatu yang sebetulnya merupakan prasyarat begitu ya atau keniscayaan agar bisa memahami dan lulus di mata kuliah ini dengan baik. Kemudian kemandirian. Nah, kemandirian ini juga artinya pasti termasuk bahwa kalian secara sadar mempersiapkan diri dan mempersiapkan materi sebelum perkuliahan minggu berikutnya dilaksanakan. Jadi tidak usah disuruh pun sebetulnya kalau kemandiriannya sudah terbentuk itu akan dilakukan dengan sendirinya. Nah, terkait bentuk penilaian dalam mata kuliah ini ada dua tujuan kecil begitu ya. Tujuan kecil satunya adalah CLO1, itu silahkan dibaca di RPS yang bisa kalian download di Igresias. Kemudian ada juga CLO2. Pada dasarnya CLO1 itu adalah pengetahuan begitu ya yang menjadi bekal nanti kalian untuk menguasai atau mencapai CLO2. Nah, CLO1 bentuk-bentuk pengukuran atau penilaiannya ada dua jenis. Yang pertama adalah tugas individu, itu terdiri dari 5 tugas individu CLO1 dan 3 tugas kelompok. Sedangkan CLO2 itu merupakan aplikasi dari pengetahuan yang sudah kalian peroleh dari CLO1. Jadi bentuknya lebih ke aplikasi perancangan atau mengidentifikasi sesuatu permasalahan, kemudian solusinya seperti apa, yang itu seluruhnya diukur dalam bentuk tugas kelompok, yang ada 4 tugas kelompok untuk mengukur CLO2. Oke, yang perlu kalian ketahui selanjutnya adalah terkait aturan umum dan kontrak belajar, begitu ya. Ini akan lebih detail begitu dibandingkan dengan isi slide-slide sebelumnya. Ini juga berdasarkan pengalaman, begitu ya, bahwa mahasiswa ada kecenderungan untuk menyepelekan sesuatu, bertindak tanpa berpikir, dan akhirnya menuntut orang lain atau lingkungan untuk bertanggung jawab terhadap hal yang sebetulnya menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak siap menanggung konsekuensi tapi berbuat. Hello, what do you think? Gitu ya, tapi itu terjadi. Oke, nah sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, memakai seragam dan patuh begitu ya terhadap aturan yang berlaku di TELU. Ini mah umum sebetulnya ya, tidak perlu diberitahukan. Tetapi ada kalanya mahasiswa juga lalai begitu ya atau I don't know, bosan atau apa begitu sehingga tidak memenuhi peraturan perseragaman begitu ya yang ditentukan oleh TELU. Kemudian, nah, berhubung sekalipun kita sekarang metode belajarnya menggunakan metode hybrid, blended, tapi tetap menggunakan LMS begitu ya. Jadi email tell you itu adalah apa ya kunci pas gitu atau kunci begitu ya untuk bisa masuk atau mengakses seluruh aktivitas yang ada di LMS. Jadi tidak ada lagi keluhan atau WA pribadi ke saya gitu yang mengatakan bahwa Bu saya nggak bisa akses dan lain sebagainya. Hello, kalian sudah dipersenjatai dengan email tell you yang default diberikan pada saat kalian mendaftar sebagai mahasiswa tell you. So make the most of it. Berikutnya, nah terkait tugas-tugas, kehadiran, dan lain-lain yang menyangkut aktivitas perkuliahan, silakan diselesaikan selama proses pembelajaran berlangsung. Kalian punya waktu 1 semester begitu ya, jadi kalau ada yang kurang atau ada yang lupa, silakan dilengkapi segera.
Oke. Nah, tidak menerima keluhan, permintaan, atau protes terkait kehadiran, kelengkapan tugas di akhir perkuliahan saat nilai akan diupload di Igrasias atau proses perkuliahan sudah selesai begitu ya. Misalnya apa nih? Contoh dari semester kemarin yang terjadi adalah mahasiswa ini tidak memperhatikan begitu ya syarat atau aktivitas apa saja yang dianggap sebagai syarat kehadiran. Nah, dia mengeluh belakangan bahwa iya ibu saya lupa tidak mengklik ini sehingga kehadirannya tercatat kurang dari 75%. Nah, ini harusnya tidak perlu terjadi dan terus terang tidak akan saya layani begitu karena informasinya sudah diberitahukan di awal dan kalian kalau memang menganggap penting kehadiran harusnya kalian aware begitu ya berapa persen saya sudah absen dan berapa persen saya sudah hadir. Oke. Okay? To be honest, that's not my problem. Oke. Okay? Mohon maaf kalau agak straight to the point begitu ya agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Oke. Okay. Nah, berikutnya ini yang tidak kalah penting adalah lakukan introspeksi secara berkala terkait hal-hal yang menyangkut aktivitas perkuliahan. Misalnya, kalau pertemuan kesekian saya tidak hadir, tetapi ada tugas yang harus dikumpulkan, yang harusnya dikumpulkan, maka silahkan dilengkapi segera begitu kalian ingat atau memungkinkan untuk mengumpulkan tugas tersebut. Oke, jadi tidak ada di akhir, iya Bu, waktu itu saya lupa, ya waktu itunya tuh sudah lewat 2 bulan, 3 bulan gitu, itu jadi tidak apa namanya ya, tidak segera begitu. Berikutnya, nah ini, 75% adalah jumlah kehadiran minimum yang merupakan aturan universitas. Jadi di fakultas manapun, di prodi manapun, kehadiran minimum untuk bisa mengikuti UAS adalah tadi 75%. Nah, silakan dihitung jumlah kehadiran kita berapa kali, 16 kah gitu ya, dihitung berapakah 75% itu, berapa kali begitu ya. Nah, kalau tidak bisa hadirnya karena sakit, tentu harus ada surat tugas legal, surat keterangan legal. Dan sebetulnya sakit izin alfa itu termasuk ke dalam tanda kutip jatah 25% begitu ya, absen. Jadi kehadirannya tetap minimal 75%. Berikutnya, nih kehadiran adalah kalian dianggap hadir jika dan hanya jika menyelesaikan seluruh aktivitas wajib dan kehadiran di kelas begitu ya sesuai dengan persyaratan atau ketentuan dalam setiap minggunya. Jika kalian mengakses LMS itu akan ada tanda centang V begitu ya di paling kanan di setiap bukan di setiap dalam aktivitas yang dianggap wajib. Jadi misalnya ada 10 aktivitas di LMS, biasanya yang wajib itu ada keterangan V-nya begitu ya di ujung kanan. Jadi itu yang harus kalian penuhi terlebih dahulu agar dianggap hadir. Berikutnya, nah terkait kehadiran itu langsung diambil dari LMS atau tapping. Jadi misalnya kalau hadir di kelas ya tapping yang dihitung. Kalau aktivitas belajarnya melalui LMS, jadi tadi yang prerequisite atau yang wajib yang ada tanda checklistnya atau V-nya itu yang menjadi syarat kehadiran. Jadi kalau kalian misalnya KTM-nya bermasalah atau tidak terdeteksi, ya bukan ke saya begitu ya menginformasikannya. Silakan diinformasikan dan diurus ke bagian yang berwenang terkait hal itu. Kemudian masalah teknis gitu ya terkait tadi misalnya tidak terdeteksi atau hilang dan lain sebagainya kartu KTM-nya itu segera diselesaikan ke pihak-pihak yang terkait begitu ya jika kalian menganggap itu perlu. Bukan ke saya ya, tidak selalu ke saya begitu masalahnya. Bukan saya juga yang menyelesaikan begitu ya. Ada kalanya itu memang berkaitan dengan pihak-pihak lain yang di luar kewenangan saya. Berikutnya, nah ini wajib membaca materi sebelum pertemuan di kelas. Kenapa? Ini diperlukan karena tadi materi SMSDM itu banyak. Materinya baru, kalian belum pernah menemukannya di mata kuliah lain di semester-semester sebelumnya. Jadi, agar ketika diskusi di kelas itu lebih efektif dan lebih efisien, maka kita harus berada dalam frekuensi yang sama atau dalam frame of reference yang sama. Caranya seperti apa? Caranya kita membaca buku yang sama dan mengacu kepada referensi yang sama. Itu bisa dilakukan kalau kalian sudah membaca dan sudah siap sebelum materi terkait disampaikan di kelas.
Nah, ini tolong disadari bahwa kalian sendiri yang bertanggung jawab terhadap perilaku kalian. Nah, setiap perilaku itu ada konsekuensinya tentu. Misalnya, kalau kalian tidak hadir, konsekuensinya maka kalian dianggap absen. Berkuranglah itu jatah, bukan jatah, berkuranglah itu apa namanya, presensi kalian yang dari tadinya 100% misalnya dikurangi satu kali pertemuan berapa persen lah itu gitu, sehingga harus lebih waspada bahwa totally nanti 75% yang dipersyaratkan sebagai kehadiran. Nah, jangan meminta orang lain yang bertanggung jawab atau menanggung resiko atas perbuatan yang kalian lakukan. Silakan belajar dewasa, belajar bertanggung jawab, khususnya di mata kuliah ini. Oh ya, menyangkut yang tadi ada satu rules lagi bahwa nilai yang kalian peroleh itu adalah gabungan dari apa yang kalian upayakan begitu ya, berupa tugas, kuis atau hal-hal lain yang diminta plus juga attitude atau sopan santun. Oke, nah ini komponen penilaiannya, ini tadi ya ada PLO, jadi tujuan umumnya seperti apa, tujuan khususnya adalah tadi yang CLO1, CLO2, kemudian komponen penilaiannya adalah tadi di CLO1, tugas individu itu yang ada 5, totalnya adalah 31,25%, kemudian tugas kelompok yang ada 3, begitu ya, untuk CLO1 itu totalnya 18,75%. Jadi masing-masing CLO itu bobotnya 50%. Sedangkan untuk CLO2 itu seluruhnya diperoleh dari tugas kelompok yang ada 4. Sehingga totalnya adalah 50% untuk CLO2 dan 50% untuk CLO1. Oke, jadi masing-masing CLO bobotnya sama. Nah, kalian dianggap lulus apabila lulus setiap CLO begitu ya, apabila nilai kalian minimal 50,01. Oke. Jika kurang dari itu, kalian diberikan kesempatan remedial 1 kali. Apabila setelah remedial dilakukan, nilainya tetap di bawah syarat minimal kelulusan, kalian tetap dianggap tidak lulus untuk CLO tersebut. Oke, tetapi CLO ini juga misalnya CLO1, CLO2 diukur tidak hanya dari mata kuliah SMSDM, tapi juga ada mata kuliah lainnya begitu ya. Silakan kalian cek lagi yang mana saja, CLO mana saja yang diukur oleh mata kuliah apa. Nah, ada kalanya saya memberikan kuis. Nah, kuis ini termasuk penilaian tambahan. Begitu ya, artinya tidak termasuk penilaian formal yang dipetakan di sini, tetapi itu bisa membantu kalian kalau misalnya ada nilai yang tipis-tipis begitu ya untuk potensial diangkat ke nilai yang lebih tinggi. Dasarnya salah satunya adalah dari kuis. Selain tadi attitude atau manners. Tadi setelah grup WA terbentuk dan KM serta wakil KM-nya sudah dipilih, silahkan setelah nanti video ini selesai, kalian atur secara mandiri, begitu ya, dibuat kelompok. Satu kelompok itu dibagi rata, orangnya berapa, tapi yang jelas dalam kelas ini harus ada 6 kelompok. Oke, ini mungkin ilustrasi yang lebay begitu ya. Kalian masih ingat barangkali ada aplikasi yang namanya Face App begitu ya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa nilai kalian yang diupload dosen di iGrasias atau iGadis itu adalah hasil make up, hasil pertimbangan, hasil apa namanya, banyak sekali pertimbangan begitu ya, sehingga pada dasarnya nilai di iGrasias itu lebih bagus, lebih enak dipandang begitu ya dibandingkan dengan nilai mentahnya. Jadi sebetulnya kalian tidak perlu lagi merengek-rengek WA gitu misalnya gini, minta Bu nilai saya segini boleh nggak Bu saya minta nilai tambahan agar jadi AB misalnya padahal tadinya dari B. Nilai itu udah hasil stretching, udah hasil comot sana sini, udah hasil makeup, jadi eh, tidak tepat gitu ya, inappropriate kalau kalian masih mengeluh minta seperti itu. Karena pada dasarnya kami juga sudah mempertimbangkan banyak hal begitu ya, jadi sudah dengan kebijakan dan lain sebagainya sehingga nilai yang tampil di iGadis pada dasarnya adalah nilai touch up,
hasil terbaik begitu ya, yang mungkin kami berikan berdasarkan data atau kinerja kalian selama 1 semester. Nah, berikut adalah buku referensi yang bisa kalian baca. Yang pertama adalah Human Resource Management dari Ivan Šević dan Konopasky. Ini covernya adalah edisi ketiga. Kalau kalian menemukan edisi yang lebih baru atau lebih lama juga tidak terlalu menjadi masalah. Yang jelas kalian harus punya buku referensinya. Kemudian ada juga referensi tambahan yaitu judulnya Human Resource Management at Work dari Marchington dan kawan-kawan. Karena ada juga hal-hal yang ada di buku Ivan Šević, penjelasannya tidak terlalu detail tapi bisa dibantu dari bukunya Marchington atau buku referensi lain yang kalian temukan. Pada dasarnya, buku apapun yang kalian gunakan selama itu membantu pemahaman kalian boleh dibaca. Tetapi buku utama ini yang wajib dibaca agar frame kita sama. Nah, di LMS nanti kalian akan menemukan halaman yang berisi nama mata kuliah, kode mata kuliah, pertemuan keberapa, dan aktivitasnya apa. Terutama aktivitas yang wajib gitu ya, yang harus diperhatikan. Nah, ini silahkan dicermati begitu ya, sehingga kalian sadar betul begitu ya materi mana, pertemuan keberapa, dan betulkah ini mata kuliah yang saya ambil di semester ini, agar tidak salah resource begitu ya. Informasi yang ada di LMS kurang lebih begitu ya, terkait SMSDM, itu kode mata kuliahnya adalah IEI 5L3. Jadi ini adalah kode mata kuliah SMSDM yang terbaru karena sebelumnya juga memiliki kode yang berbeda begitu terkait pergantian kurikulum. Nah, ini contoh di LMS-nya. Nah, ini jadi yang ada kode seperti ini adalah kode mata kuliah SMSDM di semester ganjil 2022-2023. Oke, sebagaimana sudah disinggung tadi di slide sebelumnya, bahwa batas kelulusan setiap CLO adalah 50,01. Ini sorry, saya salah menuliskannya ya, jadi batas minimalnya itu adalah 50,00, jadi yang dianggap lulus itu adalah 50,01. Kurang dari itu, ada kesempatan 1 kali remedial. Nah, jadi Bu, apa itu SMSDM? Isinya apa aja sih, gitu ya? Nah, kurang lebih SMSDM ini isinya adalah proses-proses strategis yang diperlukan organisasi untuk mengelola sumber daya manusianya secara efektif dan efisien. Nah, sekarang apa sih yang harus kalian lakukan, gitu ya? Tadi terkait KM dan wakil KM serta pembentukan grup WA. Kemudian pembentukan kelompok begitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok yang satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian ada link tugas yang harus kalian isi gitu ya. Tugasnya disubmit melalui link ini nanti ada di LMS. Kemudian LMS pertemuan 1 tentu saja ya. Nah, isinya rangkuman. Tugasnya adalah rangkuman. Nah, rangkuman materi kuliah 1 ini langsung kalian kumpulkan pada jam pelajaran SMSDM. Jadi di pertemuan 1 ini setelah kalian menyaksikan video dari saya, kalian bisa langsung mengerjakan rangkuman materi kuliah 1. Maksimal bisa kalian kumpulkan pada pukul 24.00 WIB di hari ini. Oke. Kemudian minggu depan kemungkinan besar ada kuis Human Resource Planning. Nah, ini tidak ada susulan. Jadi, semoga semua bisa hadir, mengikuti, dan melaksanakan kuisnya. Kemudian, terkait kontrak belajar yang sebagian tadi sudah diinformasikan di slide di depan, kalian juga wajib mengklik pada link ini begitu ya sebagai bukti bahwa kalian hadir dan kalian paham serta setuju akan isi kontrak belajar. Kontrak belajar serta link untuk tugas pertama itu nanti bisa kalian lihat di LMS pertemuan 1. Nah, kemudian untuk minggu depan, apa nih yang harus dilakukan? Silahkan dibaca materi HRP, Human Resource Planning. Proses-proses strategik SDM itu ada apa saja? Kemudian masing-masing itu definisinya apa saja? Itu yang nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi HRP ini baru payung besarnya atau gambaran menyeluruhnya
terkait dengan apa yang akan kalian hadapi materinya begitu ya di mata kuliah SNSDM. Oke, demikian sekilas info terkait pertemuan pertama. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui grup WA begitu ya di jam kerja. Saya akan usahakan balas atau memberikan respon secepatnya, tetapi mohon dimaklumi apabila lewat jam kerja biasanya tidak bisa saya balas. Terima kasih banyak, semoga kalian sehat selalu dan pertemuan kita selama 1 semester ini menjadi interaksi yang lancar dan menyenangkan serta bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.